Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-mutlaq dan al-muqayyad. Pembahasan tentang lafadz mutlak dan lafadz muqayyad. Al-faslul khamisu, adapun fasal atau subbab yang kelima, fil mutlaqi ialah tentang lafadz mutlak, wal muqayyadi dan lafadz muqayyad. Al-mutlaq ini secara bahasa artinya yang dilepaskan. Maksudnya yang dilepaskan dari ikatan tertentu. Sementara muqayyad itu artinya yang diikat. Artinya yang diikat dengan ikatan tertentu atau sifat tertentu. Namun di dalam ilmu usulul fikih, al-mutlaq dan al-muqayyad ini memiliki definisi khusus, memiliki pengertian tersendiri. Al-mutlaqu adapun lafadz mutlak wal muqayyadu dan lafadz muqayyad fil mabahisi di dalam pembahasan-pembahasan al-muta'alliqati atau fil mabahisi di dalam beberapa pembahasan al-muta'alliqati yang berkaitan bihima dengan keduanya al-mutlak wal muqayyad. Kal'ami ialah seperti lafadz umum, kal'ami ialah seperti lafadz umum, wal khassi dan lafadz khusus. Jadi pembahasan tentang lafadz mutlak dan al-muqayyad memiliki banyak kesamaan dengan pembahasan lafadz umum dan lafadz khusus. Karena itu pembahasan al-mutlak dan al-muqayyad diletakkan setelah pembahasan lafadz umum dan lafadz khusus. Di antara kemiripan antara mutlak dan am ini, yaitu am itu umum. Artinya am itu mencakup kepada seluruh afrodnya tanpa batas. Artinya am ini memiliki keumuman. Mutlak juga umum, memiliki keumuman juga. Namun perbedaannya antara am dan mutlak, kalau am itu keumumannya itu syumuli, yaitu mencakup kepada seluruh individu yang berada di bawah lafadz am tanpa batas. Sementara keumuman lafadz mutlak itu adalah badali. Artinya badali itu cukup satu individu saja yang dicakup, maka ini sudah terpenuhi. Nah, ini di antara kemiripan antara mutlak dan am. Begitu juga di dalam pembahasan am dan mutlak ini ada yang disebut dengan taksis. Di dalam am itu ada yang disebut dengan taksis. Tujuan taksis itu apa? Yaitu ikhraj. Ai ikhraju ba'di ma yatanawaluhul lafdzul am. Di dalam pembahasan mutlak dan muqayyad ada yang disebut dengan takyid. Takyid itu fungsinya adalah lil ikhraj juga, yaitu ikhraju ba'di ma yumkinu ayyan tabiqa alaihil mutlak. Nah ini. Jadi antara taksis dan takyid ini memiliki kemiripan fungsi, yaitu sama-sama lil ikhraj, untuk mengeluarkan sebagian individu dari cakupan lafadz am atau lafadz mutlak. Ini diantara
kemiripan pembahasan antara mutlak dan muqayyad dan am dan khos. Juga pembahasan yang sangat penting di dalam al-mutlak dan muqayyad ini ada yang disebut dengan hamlul mutlak alal muqayyad. Ini adalah pembahasan yang sangat penting ya. Nah, di dalam pembahasan am dan khos juga ada yang disebut dengan hamlul am alal khos. Ini ada kemiripan. Karena itu di sini musannif menyinggung bahwasanya di dalam banyak pembahasan mutlak dan muqayyad ini memiliki kemiripan dengan pembahasan am dan khos. Sekarang apa definisi dari lafadz mutlak di dalam ilmu usulul fikih? Wal mutlaku, dan adapun lafadz mutlak, ma adalah sesuatu, dalla yang menunjukkan apa ma, alal mahiyati atas esensi, atas hakikat sesuatu, bila qaidin dengan tanpa ikatan, min wahdatin dari satu, au kasrotin atau banyak. Jadi lafadz mutlak itu adalah lafadz yang menjelaskan mahiyah sesuatu, yang menjelaskan esensi sesuatu, tanpa menyebutkan ikatan tertentu, baik berupa sifat, baik berupa wihdah satu, atau banyak, atau sedikit, tanpa menyebut ikatan khusus. Jadi mutlak adalah lafadz yang hanya menunjuk atau menjelaskan tentang esensi sesuatu, hakikat sesuatu. Misalnya ya, sholat. Hakikat sholat itu apa? Hakikat sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Nah, ini hakikat sholat. Nah, hakikat sesuatu itu hanya ada di dalam pikiran. Yang ada di alam nyata itu bukan hakikat, tapi afrodnya, individu dari hakikat. Individu-individunya yang ada di alam nyata ini. Kalau mahiyah itu hanya ada di dalam pikiran saja. Sementara yang ada di dalam alam nyata, fil kharij, itu adalah afrodnya atau individu-individu yang dicakup oleh hakikat itu. Nah, mutlak ini yadullu ala fardin wahidin ghairi muayyan, yaitu menunjuk kepada satu individu di alam nyata, di alam kharij, di alam luar, tanpa tertentu. Individunya ini acak, ya. Tidak tertentu, acak. Nah, mencakup satu individu secara acak ini adalah min lawazimil mutlak, adalah termasuk dari konsekuensi dari lafadz mutlak. Karena itu sebagian ulama mendefinisikan lafadz mutlak itu sama dengan nakiroh. Nakiroh itu kan lafadz yang menunjuk kepada satu individu secara acak tak tertentu. Ini sama dengan nakiroh. Nah, ini disinggung di sini oleh musannif. Nah, di sini disinggung oleh musannif di sini. Nah, bentuk dari mutlak itu adalah nakiroh fi siyakil isbat. Isim nakiroh yang berada di dalam konteks kalimat positif itu merupakan representasi dari lafadz mutlak, merupakan bentuk dari lafadz mutlak. Wadzalika, dan adapun hal tersebut al-mutlak, dan adapun itu al-mutlak, kan nakiroti ialah seperti isim nakiroh fi siyakil isbati, di dalam susunan kalimat positif, fi qaulina, di dalam perkataan kita, akrim rajulan, akrim memuliakanlah kamu rajulan pada seorang laki-laki. Nah, rajulan ini disebut dengan lafadz mutlak. Kenapa? Karena ini menunjuk kepada esensi sesuatu. Esensi apa? Yaitu esensi seorang laki-laki. Esensi orang laki-laki. Nah, ini ya. Nah,
perintah memuliakan orang laki-laki ini fil kharij di alam nyata bisa terwakili oleh satu orang. Artinya perintah ini bisa terpenuhi apabila orang yang diperintah itu memuliakan satu orang. Akrim rojulan, memuliakanlah kamu rojulan pada seorang laki-laki. Nah, rojulan ini disebut dengan mutlak, lafadz mutlak. Kalau ingin simple, kenapa lafadz rojulan disebut dengan lafadz mutlak? Karena rojulan ini adalah nakiroh fi siyakil isbat. Fi siyakil isbat. Karena sebenarnya pembahasan definisi mutlak ini agak jelimet ya dibanding definisi zahir, muawwal, atau am dan khas. Ini yang paling sulit untuk menjabarkan definisinya itu adalah lafadz mutlak di antara definisi-definisi yang lain. Cuman agar lebih mempermudah ya, ini bentuk dari lafadz mutlak itu adalah nakiroh fi siyakil isbat. Itu isim nakiroh yang ada di dalam kalimat positif. Maka itu adalah representasi atau bentuk dari lafadz mutlak. Seperti contoh akrim rojulan. Walladhi yahummu fi hadzal mawdu' walladhi yahumu, dan adapun sesuatu yahumu yang penting apa alladhi fi hadzal mawdu'i di dalam subjek bahasan ini huwa alladhi annahu ialah sesungguhnya sya'an idza waradal lafdu ketika datang al lafdu apa lafat fi makanin di satu tempat di suatu tempat mutlakon dalam keadaan mutlak wa fi makanin dan di dalam suatu tempat muqayyadan dalam keadaan muqayyad. Muqayyad itu adalah lafadz yang menunjuk kepada mahiyah disertai dengan ikatan tertentu. Jadi muqayyad ini adalah kebalikan dari lafadz mutlak. Kalau mutlak itu adalah lafadz yang menjelaskan esensi sesuatu tanpa ikatan tertentu, maka kalau muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan kepada mahiyah disertai dengan ikatan tertentu, disertai dengan atribut tertentu. Wa fi makanin, dan di dalam suatu tempat yang lain muqayyadan dalam keadaan muqayyad. Fahal, maka apakah yuhmalu diarahkan atau dibawa al mutlaku apa lafadz mutlak alal muqayyadi atas lafadz muqayyad. Ini adalah pembahasan yang penting ya. Hamlul mutlak alal muqayyad. Fihi, ialah di dalam hamlul mutlak alal muqayyad tafsilun, adapun perincian, illa annahu, hanya saja annahu sesungguhnya mutlak, illa annahu hanya saja annahu sesungguhnya apa al mutlak ijmalan secara umum yuhmalu ialah dibawa atau diarahkan apa al mutlak alaihi atas al muqayyad. Jadi secara umum itu apabila ada lafadz mutlak dan di tempat yang lain lafadz mutlak ini dikasih qaid, disertai dengan qaid tertentu, maka lafadz mutlak ini diarahkan kepada lafadz yang ada qaidnya. Nah, ini ya jawabannya. Fihi tafsilun, ada perincian pembahasan tentang masalah ini. Cuman secara umum lafadz mutlak itu yuhmalu alal muqayyad. Kalau di dalam kitab yang lain biasanya perinciannya ini disebutkan secara detail, setidaknya ada 4 halat, 4 keadaan. 4 keadaan tentang hamlul mutlak alal muqayyad ini. Cuman di sini musonif hanya menyebutkan satu saja. Kita ikutin yang ada di dalam kitab ini saja. Kalau ingin lebih terperinci, maka silakan
pelajari lebih lanjut di kitab yang lebih lebih banyak pembahasannya dan dijelaskan secara terperinci. Wadhalika dan adapun itu hamlul mutlak alal muqayyad. Wadhalika dan adapun itu hamlul mutlak alal muqayyad. Karraqabati seperti lafat raqabah. Allati yang waradah datang asyar'un apa syarak biiktakiha dengan memerdekakan raqabah kafaratan sebagai kafarat sebagai tebusan. Fa innaha maka sesungguhnya siapa raqabah fa innaha maka sesungguhnya siapa ar-raqabah kuyidat ialah diikat apa ar-raqabah fi ba'dil mawadhi'i di sebagian beberapa tempat bil imani dengan iman kama fi kafaratil qatli sebagaimana di dalam tebusan pembunuhan fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah yaitu fatahriru raqabatin mu'minatin fatahriru raqabatin mu'minatin maka memerdekakan budak mukminatin yang beriman. Di sini yang menjadi lafadz mutlak adalah bukan yang menjadi lafadz mutlak ya, biar tidak rancu ya. Yang menjadi mahallu syahid adalah raqabah. Raqabah ini adalah isim nakirah fi siyaqil isbat. Dan ini muqayyad. Muqayyad dengan apa? Diikat dengan apa? Dengan mukminah. Ya. Dengan mukminah. Jadi raqabah ini di dalam ayat ini adalah muqayyad. Muqayyadun bil iman. Diikat dengan iman. Wa utliqat dan dimutlakkan atau dilepaskan dari ikatan apa ar-raqabah fi ba'dil mawadhi'i di dalam sebagian beberapa tempat kama fi kafarati zihari sebagaimana di dalam tebusan zihar fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah fatahriru raqabatin maka memerdekakan budak min qabli ayyatamasa min qabli ayyatamasa dari sebelum bersentuhan siapa zaujani min qabli ayyatamasa dari sebelum bersentuhan siapa az-zaujani. Jadi di dalam satu ayat raqabah ini mutlak. Artinya mutlak tidak diikat dengan atribut tertentu. Sementara di dalam ayat yang lain raqabah ini ditakyid dengan iman. Nah, ini dengan iman, dengan mukminah. Maka apakah yuhmalul mutlak alal muqayyad? Yuhmalu ar-raqabah mutlakon ala raqabah muqayyadan. Maka seperti ini. Nah, ini. Maka jawabannya fayuhmalu maka dibawa atau diarahkan al mutlaku apa lafat yang mutlak alal muqayyadi ala atas lafat muqayyad ihtiyatan karena kehati-hatian wa yushtaratu dan disyaratkan al imanu apa iman fir raqabati di dalam budak fi kafarati zihari di dalam tebusan zihar. Di dalam ayat ini kan raqabah ini jelas diikat dengan kata mukminah. Di dalam kafaratul qatl memerdekakan budak itu diikat dengan budak yang beriman. Dengan budak yang beriman. Jadi ketika seseorang ingin membayar tebusan karena akibat membunuh, maka ketika memerdekakan budak dengan melakukan tebusan dengan memerdekakan budak, maka harus budak yang beriman. Nah sekarang bagaimana kalau di dalam zihar? Ada orang yang melakukan zihar, ingin melakukan tebusan, ingin melakukan kafarah dengan cara memerdekakan budak. Nah, apakah cukup hanya budak saja tanpa distatuskan sebagai beriman, tanpa atribut beriman atau kafir atau selainnya, bebas ya.
tegas dengan, atau harus budak yang beriman. Maka di sini di dalam kafaratul zihar ini, raqabah ini yuhmalu alal muqayyad. Maka ketika seseorang melakukan zihar dan ingin melakukan tebusan dengan cara memerdekakan budak, maka harus memerdekakan budak yang beriman. Walaupun di dalam ayatnya tidak ada kata-kata mukminah. Nah, ini ya, di dalam kafaratul zihar tidak ada kata-kata mukminah. Cuman karena di ayat lain rokobah ini diikat dengan kata mukminah, maka yang tidak diikat dengan mukminah dibawa atau diarahkan kepada rokobah yang ada mukminahnya juga, yang ada ikatan mukminahnya juga. Ini yang disebut dengan hamlul mutlak alal muqayyad. Demikian penjelasan tentang al-mutlak dan al-muqayyad. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.